Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tuhan itu bagian kita. Jangan gelisah hatimu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di surga. Kami bersyukur buat hari ini. Hari ini ada, itu karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, hari ini kami bawa korban syukur kami di hadapan tahta kasih karuniamu. Kami mau tinggikan Engkau, agungkan Engkau, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tinggikan Dia. Agungkan namanya. Yesus Tuhan. Kaulah Raja segala Raja. Kaulah Tuhan segala Tuhan. Besar kasih setiamu. Engkau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
Tiada yang sepertimu Tuhan Yesus. Namamu ajaib, namamu berkuasa, namamu dahsyat. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, engkau berdaulat, engkau berkuasa atas setiap umat milik kepunyaanmu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ajaib perbuatanmu, besar Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan
Dia yang berikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Denganmu Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu. Tolong setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami diberkati. Hidup kami diubahkan. Hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan. Hati yang haus, hati yang lapar akan mendapatkan kepuasan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Kami mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Bapa yang luar biasa. Kami dimiliki oleh Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dalam ibadah pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Mungkin ada yang sedang khawatir Tuhan, Kau jamah. Mungkin ada yang sampai panik Tuhan, juga jamah tolong kami. Sehingga kami tidak perlu takut karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan pesan-Mu bagi kami semua yang akan menolong kami, menguatkan kami, bahkan mengubahkan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata. Amin. Amin, 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 amin. Mari silahkan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur dimanapun kita berada pagi ini. Mungkin ada di rumah masing-masing, mungkin ada yang sedang santai di satu tempat. Saya ucapkan selamat kita bersama-sama beribadah di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat suasana yang begitu, ya kita masing-masing punya kalimat untuk mengatakannya saudara. Ada yang mungkin sedang tercekam, mungkin ada yang sedang khawatir dan sebagainya. Ya. Tapi data-data yang kita terima hari-hari ini menunjukkan satu suasana yang tentu tidak happy, saudara. Ya, kita tahu, saudara, kalimat yang berkata begini, sehat itu mahal. Ya, dan kita seringkali mengatakan itu sampai rasanya kita kehilangan maknanya. Tapi hari-hari ini kita sadar bahwa sehat itu betul-betul mahal, saudara. Ya. Jadi kalau kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, itu sesuatu yang sangat besar, luar biasa, saudara. Ya. Kita mendengar juga kabar bahwa 150 negara lebih terinfeksi oleh virus COVID-19, saudara. Ya. Itu artinya 80% negara di dunia sekarang sudah terinfeksi. Ya. Dan itu luar biasa, artinya satu pandemi yang luar biasa. Nah, jangan lupa bahwa gembala sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo juga menyatakan, saudara, bahwa COVID-19 itu mematikan. Tapi ketakutan karena itu juga mematikan. Jadi kita perlu memikirkan, merenungkan bersama-sama di dalam Tuhan. Pada saat ini saya ingin kita merenungkan sama-sama satu firman Tuhan yang saya kasih tema anugerah yang hebat. Ya, nanti subtemanya adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, saudara. Ya, kenapa saya tidak boleh TKP, takut, khawatir dan panik? Karena Tuhan kita punya anugerah yang hebat. Amin. Ya, anugerah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Saya akan membuka dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12, saya akan baca sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang kelima, ayat 12 sampai 15 saya baca, saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa yang dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi. Jauh apa? Lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya
yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan begini, ayat 12, sekali lagi saya baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar. Dari ayat 12 ini saya ingin kita memikirkan kata menjalar, saudara. Kita sudah melihat bagaimana penyakit COVID-19 corona ini menjalar, saudara. Ya, mungkin awalnya dari satu orang, ya, lalu kemudian menjalar ke banyak orang. Kita mungkin kurang menyadari kata menjalar, tapi hari ini kita sadar betul bahwa ada sesuatu yang sedang menjalar dan terjadi di mana-mana, ya, yaitu virus corona atau COVID-19 itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saya percaya oleh ilham Roh Kudus. Paulus sedang menyatakan sesuatu yang mengerikan, ya. Ketika dikatakan begini, oleh dosa juga maut, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi di sini? Saya ingin membuat khotbah ini dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pelanggaran Adam, saudara. Ya, bagaimana pelanggaran Adam dikatakan telah membuat semua orang dari satu orang kemudian menjalar kepada semua orang. Ya, apa yang menjalar? Yang menjalar itu yang pertama namanya status dosa. Ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka kemudian dicobai, digoda oleh ular itu, yang adalah si jahat, saudara. Ya, makan saja. Dan setelah Hawa kemudian melihat dan memikirkan, kemudian Hawa mengambil, makan bersama dengan Adam, dan dosa itu mulai masuk. Dan setelah dosa masuk, dosa itu kemudian menjalar. Dan karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, maka dengan sendirinya otomatis, saudara, setiap orang yang lahir dari mereka, ya, keturunan Adam dan Hawa, maka dosa itu menjadi namanya sin nature, saudara. Sifat dosa itu menjadi sesuatu yang nempel dalam kehidupan setiap orang yang ada di bumi ini, ya. Semua orang punya sifat dosa. Kenapa? Karena semuanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa, ya. Dan kemudian dari satu orang itu dikatakan menjalar kepada semua orang. Kepada semua orang, ya. Jadi setiap orang yang lahir dari Adam dan Hawa memiliki satu namanya status dosa. Semua orang lahir sudah dalam kondisi berdosa, dan itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena nanti ujungnya upah dosa adalah apa? Maut, mati kekal di neraka, ya. Kalau dosa hanya sekedar kurang rejeki, dosa hanya sekedar sakit, ya itu bisa diatasi. Tapi kalau ujungnya adalah maut, saudara, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan itu sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini kita mau belajar, saudara. Kita punya anugerah yang besar dari Tuhan, ya. Pelanggaran Adam dan Hawa membuat orang masuk dalam namanya status berdosa. Semua orang punya status itu, saudara, status yang sama, ya. Semua orang punya status yang sama. Yang kedua, saudara, selain status dosa, kemudian status ini membuat orang jadi melakukan perbuatan dosa. Ya. Ketika dosa ini mulai menjalar pada semua orang, ingat, dosa akan mengakibatkan apa, saudara? Kutuk. Ya. Kutuk. Terus menerus, saudara. Turun dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Lalu kepada generasi berikutnya lagi. Kepada generasi berikutnya lagi. Ya, jadi pelanggaran Adam dan Hawa membuat dosa. Yang kedua membuat kutuk. Yang ketiga membuat sakit penyakit, saudara. Ya, saya sangat percaya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, membuat mereka menaruh di Taman Eden, tidak ada semua itu. Dosa, kutuk, dan sakit penyakit tidak ada, saudara. Tapi kemudian karena mereka jatuh dalam dosa, maka dimulailah dosa, kutuk, dan sakit penyakit, saudara. Dan itu terus turun-menurun sampai hari ini, ya. Jadi saudara, kita harus sadar, ya, menyadari betul betapa berbahayanya virus dosa ini, ya. Dan saya dan saudara sedang diperhadapkan dengan sesuatu nanti yang lebih besar yang kita baca di ayat yang ke-15 itu.
Tapi kita harus menyadari dulu bahwa dosa itu ada. Kutuk itu ada, ya. Sakit penyakit itu ada, itu nyata, itu eksis, saudara. Termasuk yang kita hadapi sekarang hari ini, saudara, ya. Jadi yang pertama status dosa, kemudian membuat orang yang kedua melakukan perbuatan. Status membuat orang melakukan perbuatan. Ayo kita sadari ini, saudara. Kenapa orang berbuat dosa? Kenapa orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan? Karena sebagai awalnya status mereka sudah ada di dalam dosa. Dan ketika pemicunya muncul, saudara, pemicunya itu bisa dari luar, godaan si jahat. Pemicunya bisa muncul juga dari dalam. Karena orang sudah jatuh dalam dosa, maka keinginan orang namanya keinginan daging. Ya. Dan kalau keinginan daging ini kemudian dipenuhi atau dibuahi, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Mari kita memikirkan ini. Kenapa ya kita kadang-kadang melakukan kesalahan? Yang pertama, status kita adalah orang berdosa. Kenapa melakukan kesalahan? Karena ketika ada pemicunya, saudara, maka dosa itu mendapatkan kesempatan untuk dibuahi. Ya, sebaliknya, ketika orang terus bertahan dalam pencobaan, kata kitab Yakobus, saudara, bertahan dalam pencobaan, dia nggak mau jatuh dalam dosa, maka dia akan tampil sebagai pemenang. Ya, tapi saya ingin katakan pada umumnya seperti itu. Status dosa membuat orang melakukan perbuatan dosa. Ya, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kita sudah ditebus, saudara. Oke, puji Tuhan, amin, saudara. Ya, tapi kita perlu memberitakan atau membawa kabar baik ini kepada saudara-saudara kita di luar. Ya, ada banyak orang yang perlu ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentu melalui kehidupan saya dan saudara. Jadi pelanggaran Adam mengakibatkan yang pertama apa tadi? Status dosa. Pelanggaran Adam kemudian menyebabkan yang kedua namanya perbuatan dosa, saudara. Ya, macam-macam perbuatan yang Anda bisa lihat di media, saudara, yang aneh, yang unik, yang kejam itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga mengakibatkan namanya akibat dosa. Ya, orang yang terus dibiarkan lahir dalam kondisi status dosa, lalu kemudian dia menjalani kehidupan dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka pada ujungnya orang-orang ini akan mengalami yang namanya akibat dosa, yaitu kematian yang kekal di neraka, keterpisahan dari Allah sampai selama-lamanya. Ya. Namun kita bersyukur Tuhan punya obat untuk dosa itu. Bisa bilang amin, saudara. Ya, Tuhan punya obat untuk dosa itu. Tuhan punya penangkalnya, saudara. Ayat ini tadi mengatakan begini, saudara. Di dalam ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Ya, kenapa dituliskan Musa? Pada saat Musa diberikanlah oleh Tuhan namanya 10 hukum, saudara. Dan kemudian Musa menjelaskan tentang bagaimana orang harus mendekatkan diri kepada Allah, berdamai dengan Allah dan sebagainya. Tapi maut sudah berkuasa sebelumnya. Sebelum Musa diberikan hukum Taurat. Maut sudah berkuasa sampai pada zaman itu. Dan kemudian setelah Taurat, barulah orang begitu jelas. Oh, rupanya ini dosa. Oh, ini dosa. Tapi maut sudah berjalan terus. Ya. Sedikit belok kanan, saudara. Sadarkah kita bahwa sekarang ini ada orang yang sama virus corona ini, saudara, ada yang abai. Gak apa-apalah. Paling saya gak kena, ya, dan sebagainya, banyak. Tapi sementara yang lain juga begitu ketakutan, saudara. Sampai rasanya hampir mati oleh ketakutannya sendiri, sementara dia sedang dikarantina atau mengkarantina dirinya sendiri, saudara. Ya, mari kita lihat pada proporsi yang tepat ini, ya, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan, menjalani kehidupan dengan tepat bersama dengan Tuhan. Maut tetap ada, virus tetap berjalan, saudara. Anda berani atau enggak berani, virus tetap ada. Ya, tapi jangan lupa ayat yang ke-15 dimulai dengan kata tetapi. Ya, saya baca ayat yang ke-15, Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Oke, seseorang berbuat kesalahan.
Seseorang namanya Adam melakukan pelanggaran. Tapi dikatakan kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi karena pelanggaran Adam, disebutkan pelanggaran Adam, semua orang jadi jatuh dalam dosa. Dan kemudian orang jadi melakukan perbuatan dosa. Dan kalau ini tidak dihentikan, semua orang akan mengalami akibat dosa, mati kekal selama-lamanya di neraka. Tapi ayat ini mengatakan kasih karunia Allah tidak sama. Ya. Kasih karunia Allah menurut tema kita hari ini lebih besar, saudara. Ya. Kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang hebat, anugerah yang hebat. Kita harus sadari ini, ya. Dosa memang berkuasa dan dia bisa menarik orang ke neraka. Tapi kita punya Allah yang memiliki kasih karunia yang lebih besar dan hebat. Nah, bagaimana kasih karunia itu ditunjukkan kepada saya dan saudara? Mari lihat ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, saudara. Kalau saudara di rumah bisa buka Alkitab, buka handphone yang ada Alkitabnya, kita bisa sama-sama membaca ayat ini. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah apa? Mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini ayat yang luar biasa, ya. Banyak orang masih belum nangkep gini, saudara. Kok Kristus kalah ya? Kok Kristus kayaknya kalah? Dia ditangkap orang, lalu dia dihukum salib, dan keluarkan darahnya, dan akhirnya pelan-pelan tapi pasti, dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya atau meninggal, mati di kayu salib. Sepertinya kok Yesus kalah. Tapi bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau orang berpandangan seperti itu karena memang belum mengerti, saya maklum. Ya. Ayat 8 berkata begini, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, justru kematiannya itu adalah, bahasa Inggrisnya katakan, demonstrasi kuasa Allah. Saudara. Ya, Allah mendemonstrasikan, Allah menunjukkan, ya, Allah menunjukkan kasih-Nya, anugerahnya yang hebat itu justru dengan kematian Kristus. Ini sepertinya susah diterima, tapi firman Allah menyatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara mungkin dulu waktu masih kecil kita suka diolok-olok sama teman-teman, ya. Kok Yesus Tuhanmu mati ya? Orang Tegal bilang dipenteng gitu, saudara. Ya, mati kayaknya kayak enggak berdaya. Tapi setelah kita baca Alkitab, kita malah mendapatkan begini. Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi justru kematian Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Disitulah Allah menunjukkan anugerah yang luar biasa. Tadi saya katakan, virus dosa itu memang hebat, saudara. Dari satu orang, dia bisa membuat semua orang di seluruh dunia ini terinfeksi oleh dosa. Tapi kemudian Allah menyatakan kasih-Nya, dan saya bersyukur saya memiliki Allah yang mengasihi saya. Saya bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi saya. Dan karena kasih-Nya yang besar itu, justru Allah mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati. Dan ketika Yesus mati, justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang hebat itu. Ya, tadi saya katakan subtema kita adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Ya, ingat dosa punya turunan, saudara. Ya, pelanggaran Adam, kekeliruan Adam itu punya turunan, dosa, kutuk dan penyakit, saudara. Ketika ini diperhadapkan pada orang, orang pasti menjadi takut, menjadi khawatir dan bisa panik. Tapi firman Allah karena anugerahnya yang besar, maka kita didorong untuk berpegang pada firman Allah. Sehingga kita tidak perlu takut, khawatir, dan panik. Tapi jangan lupa, kita tetap harus waspada. Bukannya tidak takut, lalu kemudian kita menjadi orang yang ceroboh, menjadi lengah.
ya, dan tidak melakukan penjagaan diri. Dalam situasi seperti ini, lakukanlah itu, ya. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita jalani, ya. Ada orang-orang di otoritas di atas kita memberikan arahan-arahan, ayo kita jalani. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak lengah, saudara, ya. Jangan sampai kita kemudian karena kelengahan kita, karena kita mengabaikan semua tuntunan itu, lalu kita menjadi konyol. Itu enggak benar, saudara, ya. Ayat ini mengatakan, oleh kematian Kristus, Dia menunjukkan kasih karunia-Nya yang hebat, saudara. Kita bersyukur buat anugerah Allah yang luar biasa ini. Bisa bilang amin, Bapak Ibu? Dalam Ibrani pasal 12, saya baca Ibrani 12, saudara, ya, Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 ayat itu berkata demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Bu, Pak, rupanya kematian Yesus di kayu salib itu adalah memusnahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi mari kita, ketika kita mengingat kematian Kristus di kayu salib, kita harus mengingat dengan perasaan gimana ya? Bersyukur yang luar biasa sama Tuhan. Bahwa virus maut itu, karena sekarang saya ada di dalam Kristus, Dia sudah mati menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Virus maut itu sekarang tidak mengenai kita. Bisa bilang amin, saudara. Ya, jadi kita ini seperti dilindungi oleh, kalau bahasa sekarang, hand sanitizer yang kita pakai seluruhnya, lalu kita pakai alat pelindung yang hebat, saudara, sehingga virus itu tidak mengenai lagi. Oleh kematian Yesus, Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, kita bersyukur untuk hal ini, saudara. Kita sangat dan kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian pertama tadi saya sebut dengan pelanggaran Adam. Bagian yang kedua saya sebut dengan kasih karunia Allah yang besar. Jadi apa yang kita lakukan sekarang kita ini sebagai anak-anak Tuhan? Ingat, kematian Kristus adalah kasih-Nya yang hebat atas hidup saya dan saudara. Kita harus ingat itu, ya. Nanti si jahat berusaha untuk menarik kita kembali, untuk kita kembali berbuat dosa. Si jahat menarik kita kembali, mengiming-imingi betapa nikmatnya keinginan daging dan akhirnya itu akan bawa kita kepada dosa. Kita harus mengingat, aku ini anak Tuhan, aku sudah ada di dalam Kristus, aku ada dalam perlindungan Kristus yang hebat itu. Ya, jadi apa yang kemudian kita kerjakan kalau kita sudah berjalan di dalam Kristus? Yang pertama adalah kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, mari kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sisi lain, Tuhan memberikan kepada kita kerajaan itu, saudara. Ya, kitab Ibrani 12 mengatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dalam kehidupan kita tentu ada banyaklah yang kita cari, saudara. Kita mencari ini, kita mencari itu, kita mencari macam-macam, saudara. Tapi firman Allah mengatakan, dan ini adalah pesan dari gembala sidang kita, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaannya, maka kita menjadi orang yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita adalah orang yang ada dalam kondisi kecukupan, penyediaan dari Tuhan. Karena Tuhan menyediakan itu, saudara. Carilah dahulu kerajaannya, dan kemudian janganlah kamu khawatir. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena saya mencari kerajaannya. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Artinya kalau saya mencari, ingat orang yang mencari akan apa? Mendapatkan. Kalau saya mendapatkan, saya ada dalam kerajaannya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan. Nah, jangan kita menjadi apa ya? Kita menginterpret, kita menafsirkan Alkitab kadang-kadang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Maksudnya begini, kalau Tuhan lindungi berarti anak Tuhan nggak pernah sakit dong. Ya, nggak gitu juga. Contoh yang sangat sederhana. Ya, saya mendapatkan ini beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, kalau saudara duduk dekat AC atau AC-nya itu nyentor sama kita, maka secara umum kita akan kedinginan. Ya, apakah Tuhan nggak melindungi kita dari kedinginan? Iya, gimana ya? Itu kan hal yang biasa saja. Ya, lalu Anda doa supaya nggak dingin, ya, Anda doa supaya nggak dingin, ya nggak usah gitulah. Ambil saja apanya? Remote-nya. Matikan AC-nya atau atur suhunya, maka Anda akan nyaman kembali. Ya. Begitu juga dengan hal-hal lain, saudara, dalam kehidupan ini. Apakah Tuhan nggak melindungi? Dari api neraka, Tuhan akan lindungi kita. Tapi ada hal-hal yang dingin, saudara, ya hal-hal yang kita harus dan bisa mencegahnya, ya lakukanlah itu. Ya saudara, kalau kita nggak minum vitamin, makan kurang, lalu sering begadang dan lain, tentu tubuh kita menjadi imunnya menjadi turun. Dan itu gampang terkontaminasi. Ya, tadi sebelum kita masuk dalam firman, saya mengajak saudara berdoa di dalam bahasa roh, saudara. Kenapa? Karena berbahasa roh itu ternyata, saudara, ini menurut penyelidikan yang ilmiah ini ya, dari Oral Roberts University, saudara. Bahwa ketika orang berbahasa roh itu entah bagaimana, imun di dalam tubuhnya itu bisa naik, saudara. Ya, jadi ketika ini dilakukan, saudara akan lebih sehat tentunya. Ya, itu harus kita ingat. Dan lakukanlah terus. Oke, jadi saya kembali, saudara, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan, ya, cari Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mudah mencari Tuhan. Ya, mungkin dalam kondisi sekarang sepertinya kita lebih mudah mencari Tuhan. Pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas, carilah Tuhan. Doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Siang hari ketika kita ada kesempatan, ya, di sela-sela pekerjaan, makan siang kita di kantor atau dimanapun, saudara, cari Tuhan. Sore hari atau malam hari, carilah Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya dalam kerajaan Tuhan, ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, apa yang saya dan saudara lakukan, ya, brother and sister, dalam kondisi sekarang ini? Meresponi anugerah besar yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Karena kita percaya. Ya. Karena kita percaya, maka kita memperkatakan. Ada bagian-bagian atau banyak bagian-bagian firman Tuhan yang kita kadang-kadang belum mengerti, saudara. Ya. Tapi Tuhan memberikan ayat itu, mungkin melalui gembala kita, melalui Bapak Rohani, melalui pemimpin-pemimpin di atas kita diberikan, ayo baca ini, ya, renungkan ini. Dan kita mulai membaca, kita mulai memperkatakan karena kita percaya, ya. Dan hari-hari ini rasanya saya nggak perlu paksa Anda untuk membaca dan memperkatakan kitab Mazmur pasal 91, saudara. Ya, kita akan membaca itu karena kita tahu perlindungan Tuhan ada pada kita berdasarkan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, Mazmur 91 contohnya, ya, maka kita ini dilindungi oleh Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, saudara, dimanapun kita berada, mari kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Bu, Pak, tolong perhatikan. Mungkin kadang-kadang situasinya berlawanan dengan keinginan kita. Kadang-kadang sekali lagi situasinya berlawanan dengan keinginan kita. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan itulah yang akan jadi. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita mulai terus memperkatakan. Kita memperkatakan, ya, ya. Terus apa-apa yang dituntunkan oleh gembala sidang kita perkatakan, saudara. Saya percaya mungkin situasinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengar,
tapi yang jelas tidak akan lari dari keinginan Tuhan. Ya, Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya, saya percaya firman Tuhan ini akan menolong kita. Dan firman itulah yang akan jadi dalam kehidupan saya dan saudara semua. Ya, jadi mari kita perkatakan, saudara. Ada beberapa ayat yang dituntunkan kepada kita, saudara. Ya, Ratapan, saudara, pasal yang ketiga, Yeremia pasal 17, saudara. Ya, Mazmur 118 ayat yang ke-8, Mazmur pasal yang ke-91. Saudara, mari kita baca. Mungkin belum hafal, baca, lalu mulai hafalkan. Dan dengan demikian dimanapun kita berada, kita bisa memperkatakan itu. Dan saya percaya ketika firman Allah kita perkatakan karena kita percaya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, saya akan buka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengandung sebuah janji, atau sebuah rahasia kalau saya mau katakan. Ketika penyakit sampar begitu banyak, ketika belalang hasil bumi sepertinya hasil bumi dimakan oleh belalang. Itu bicara apa sih? Tentu bahasa sekarang namanya krisis. Krisis ekonomi, ya. Kita terus berdoa buat bangsa negara kita, saudara, ya. Anda tahu harga dolar hari ini berapa? Saya belum ngecek hari ini, saudara, ya. Kita melihat suasana yang sepertinya suasana digambarkan ayat 13. Oke? Tapi kita punya semacam kunci, saudara. Ayat 14, 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku, umat siapa? Umatku, umat Tuhan. Ya, yang atasnya namaku disebut. Ingat, kita adalah umat Tuhan, amin. Yesus Kristus sudah mati kayu salib, darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Lalu kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Maka kita adalah umat Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, ketika melakukan beberapa hal ini, mari saudara, kita sekali lagi introspeksilah. Ya, tadi lagunya berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, kita melihat diri kita. Ya, jangan selalu merasa diri kita ini selalu benar dalam perjalanan rohani ini, saudara. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Ya, kita sedang masuk dalam masa puasa, saudara. Dari tanggal 1 Maret sampai 9 April nanti. Yuk kita berpuasa, kita berdoa, saudara, ya. Secara pribadi di rumah masing-masing doa, ajak keluarga, ya. Dan saya ingin mendorong saudara yang puasa rame-rame, yang doa rame-rame maksud saya. Tiap jam 9 malam, saudara. Ambil waktu jam 9 malam, kita ajak keluarga kita, ada banyak orang, ya. Saya percaya ratusan ribuan orang sedang berdoa bersama-sama. Umatku dikatakan merendahkan diri. Ya, saudara, digambarkan kita enggak bilang kita ini benar atau gimana. Pokoknya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ya, saudara, berdoa. Saya percaya, saudara, ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengar itu. Lalu mencari wajah Tuhan. Ketika kita berdoa mencari wajah Tuhan, ingat saya sering sampaikan, berdoa itu seperti kita sedang nelpon sama Tuhan. Ya, kita sedang memutar nomornya Tuhan, lalu terdengar bunyi nut, sampai kita dengar jawaban halo, itu namanya kita tersambung. Ya, mencari wajah Tuhan artinya kita terus mencari wajah Tuhan sampai kita ngalamin bertemu sama Tuhan. Bahasa lainnya adalah kita mengalami namanya hadirat Tuhan. Saya percaya melalui ibadah online seperti ini pun saya percaya hadirat Tuhan tidak kurang sama seperti ibadah yang biasa, saudara. Saya sangat percaya, ya. Kita tetap bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan.
Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Yang keempat, jangan lupa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau selama ini saya mengalami sebagai anak Tuhan, kita mengalami kekeliruan lalu kita arah ke sana. Lalu kita berbalik dari jalan yang jahat. Dan sekarang kita menjalani jalan-jalan yang Tuhan perintahkan. Artinya kita bertobat berubah. Ya saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan memiliki janji begini. Maka aku akan mendengar dari sorga. Aku akan mendengar dari sorga. Perhatikan begini saudara. Kadang-kadang orang hanya berdoa. Tapi tanpa bertobat. Lalu dia berdoa, selesai haleluya amin dalam nama Yesus. Formulanya benar. Doanya ke sorga diakhiri dalam nama Yesus itu benar saudara. Tapi hati orang yang berdoa ini Tuhan kepengen hatinya benar. Bukan cuma formulanya benar. Ya, yaitu dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan ketika kita sudah penuhi bagian kita, maka Tuhan dikatakan aku akan mendengar dari sorga. Aku akan mengampuni dosa mereka. Kenapa Tuhan mengampuni? Karena tadi kita misalnya arahnya ke sana, itu adalah jalan yang keliru, lah kemudian Tuhan pengen saya dan saudara berbalik. Dan kita sekarang arahnya ke sana. Maka Tuhan akan mengampuni. Ya. Dan ada satu janji yang luar biasa, serta memulihkan negeri mereka. Atau menyembuhkan negeri mereka. Ya, ini yang sedang kita doakan bersama-sama saudara. Dan ingat, kunci dari kesembuhan negeri itu ada di ayat 14 ini, dan umatku. Jadi umat Tuhan ini saudara, ya, umat Tuhan, mereka merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, lalu bertobat dari jalan yang keliru, maka itu akan berpengaruh pada pemulihan negeri. Itu kan luar biasa saudara. Ya, nah karena kita punya janji-janji ini, kita sebagai umat Tuhan kita sudah mendapatkan namanya anugerah yang hebat, anugerah yang besar. Amin Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang sudah menerima, maka kita didorong melalui ayat-ayat ini. Jangan TKP. Apa tadi TKP? Jangan takut. Jangan apa Kak? Khawatir. Jangan panik. Ya, tapi kita percaya kepada Tuhan dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, maka saudara dan saya akan hidup dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Allah mengatakan bahkan ketika kita masih berdosa saja, Yesus itu mau dan rela mati buat saya. Apalagi sekarang kita adalah anak-anaknya. Saya sangat percaya perlindungannya, penyediaannya, kesembuhannya, kelepasan dari kutuk, kelepasan dari sakit penyakit, Tuhan sudah sediakan semua di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pada siang hari ini, karena kita sudah terima anugerah yang besar, anugerah yang hebat, kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan panik saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, pejamkan mata, izinkan saya siang hari ini akan berdoa buat kita. Mungkin di antara kita, sebelum kita mendengarkan firman, kita sedang takut, sedang khawatir, sedang panik, atau sedang bimbang, atau apapun, atau berdosa. Mari saya ingin mengajak kita semua pada saat ini, untuk kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri dan bangsa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami sedang takut, sedang panik, sedang khawatir. Tuhan hamba berdoa pada saat ini buat setiap jemaat Tuhan. Tuhan Kau yang menolong setiap kami. Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami bertobat dari kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan Yesus. Biar darah Kristus menyucikan, menguduskan setiap kami. Dan kami saat ini bersama-sama berdoa Tuhan. Sembuhkan yang sakit di antara jemaat-Mu ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang dalam kondisi keterikatan ya Tuhan. Terikat
oleh kutuk, oleh apapun. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah lepas. Terlepaslah oleh kuasa darah Yesus. Terlepaslah oleh kuasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang bimbang hatinya diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa Tuhan sama-sama buat negeri kami. Tuhan sembuhkan negeri kami. Sembuhkan, ada banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkan ya Tuhan. Pakai pemerintah yang ada sekarang ini untuk menjadi motor penggerak ya Bapa. Pemulihan itu terjadi. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Rudi Darmawan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikian saudara, puji nama Tuhan, setiap Bapak Ibu diberkati. Amin. Kita akan menyimak untuk pengumuman warta sepekan dalam tayangan News by Love. Shalom saudara, mari saksikan News by Love minggu ini. Saudara, berdasarkan himbauan dari pemerintah pusat terkait virus corona, maka semua kegiatan gereja ditiadakan dan semua event yang sudah dischedulkan akan ditunda hingga pemberitahuan yang lebih lanjut. Saudara, ibadah raya minggu depan tepatnya tanggal 29 Maret ditiadakan. Ibadah akan digantikan dengan online service yang Anda bisa saksikan di channel YouTube GBI House of Disciples. Sebagai penutup, kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau saat ini Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan yang senantiasa melindungi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami tetap percaya dan berpegang pada setiap firman-Mu. Firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan meneduhi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan, saat ini Tuhan, di muka bumi ini terjadi Tuhan, wabah sakit penyakit. Goncangan politik, goncangan ekonomi sedang terjadi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kami untuk menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga goncangan apapun yang terjadi saat ini, kami tetap yakin dan percaya kami tidak akan tergoncangkan. Sebab Tuhan menyertai kami. Tuhan melingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga bersyukur. Kami secara khusus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Buat gembala sidang kami beserta seluruh jajaran penggembalaan yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan kuasa dan otoritas yang dari surga untuk menggembalakan setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu hari demi hari mengenal kasih Tuhan Yesus yang sungguh ajaib dan luar biasa. Kita mengerti bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, yang sanggup membawa kepada kami aman dalam lindungannya Bapa. Saat ini kami secara khusus juga berdoa buat Indonesia. Kami percaya Tuhan begitu besar mengasihi Indonesia.
Dan inilah saatnya bahwa Pentakosta ketiga akan mulai dari Indonesia. Api Pentakosta dari Indonesia akan berkobar Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi berkat bagi banyak bangsa dan suku bahasa. Sehingga namamu ditinggikan, diagungkan. Kami secara khusus berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat dan roh takut akan Engkau. Sehingga pemerintah kami dimampukan di dalam setiap pengambilan kebijakan. Semuanya sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami senantiasa berdoa Tuhan. Berikan kekuatan yang dari surga buat presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Dan kami sungguh bersyukur kalau hari ini Indonesia mengalami pertobatan. Semua mencari wajah-Mu yang kudus. Karena kami yakin dan percaya setiap umat-Mu yang datang kepadamu, semuanya akan mengalami keamanan yang dari Engkau. Saat ini kami secara khusus berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan melawat dengan kuasa-Mu ya Bapa. Saat ini mungkin ada saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dan Tuhan saat ini akan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami sungguh percaya saat ini juga Tuhan memberikan damai sejahtera atas setiap umat-Mu Tuhan. Karena semuanya menyadari lawatan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Dan kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam lawatan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan semuanya menyadari Tuhan telah membawa umat-Mu masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan bentar kami mau mengakhiri ibadah saat ini Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang dari hamba-Mu. Mari saudara di rumah masing-masing angkatlah tangan. Terimalah segala berkat besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus Anaknya yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong kita semua untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.